Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizna Nurayati dan hari ini saya akan membagikan ilmu tentang analisis risiko dan ketidakpastian. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah membagi 5 topik area yang akan kita bahas. Yang pertama ada konsep and definition dari resiko dan ketidakpastian. Yang kedua ada jenis-jenis resiko. Yang ketiga ada analisis resiko. Yang keempat ada kondisi ketidakpastian. Yang kelima ada decision atau keputusan analisis di bawah kondisi resiko. Oke, kita mulai dari apa sih definisi dari resiko? Jadi resiko ini sebenarnya memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketidakpastian. Meskipun perbedaan mendasar antara keduanya itu memang ada ya teman-teman. Jadi menurut Robinson dan Berry, resiko ini mengimplikasikan kemungkinan munculnya suatu peristiwa yang dapat diukur. Dan peristiwa tersebut memiliki dampak buruk yang akan menghasilkan kerugian. Jadi pada intinya, resiko itu adalah bentuk ketidakpastian yang memiliki tingkat probabilitas yang bisa diestimasikan atau bisa dihitung. Tadi kita udah mengetahui ya dari definisi resiko, sekarang definisi ketidakpastian. Jadi definisi ketidakpastian itu adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, tetapi probabilitas dari setiap kemungkinan hasil yang muncul tidak diketahui atau tidak berarti. Di sini aku udah kasih contoh kondisi ketidakpastian. Contohnya, pemburu harta karun di suatu lokasi pada kedalaman Samudra Indonesia akan menghadapi ketidakpastian menemukan harta tersebut, dan probabilitas masing-masing hasil juga tidak bisa diketahui. Nah, tadi kita udah mengetahui masing-masing dari definisi ketidakpastian dan risiko. Sekarang aku mau ngasih tahu apa sih perbedaannya dari keduanya. Yang pertama nih, ketidakpastian itu jenis subjeknya yang tidak kuantitatif, sedangkan risiko ini ukurannya kuantitas, satu ukuran atau ukuran empiris. Yang kedua, ketidakpastian itu tidak bisa diukur fluktuasi dengan probabilitas, tapi kalau risiko ini bisa diukur kemungkinannya nilai suatu kejadian dengan fluktuasi. Nah, selanjutnya ketidakpastian tidak ada data pendukung yang bisa mengukur kemungkinan kejadian. Tapi kalau resiko ini ada data pendukungnya atau pengetahuan mengenai kemungkinan kejadian. Terus selanjutnya ada ketidakpastian ini unknown dan unquantified outcomes. Kalau resiko unknown but unquantified outcomes. Selanjutnya jenis-jenis resiko. Nah, di sini di slide ini aku udah ngebagi 4 jenis resiko ya teman-teman. Yang pertama itu adalah resiko pribadi. Jadi resiko pribadi ini adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang bisa berpengaruh terhadap kapasitas finansial seseorang. Kalau yang kedua, risiko tanggung jawab. Risiko tanggung jawab ini adalah tipe risiko yang murni yang sering juga dihadapi oleh kebanyakan orang. Yang ketiga ada resiko harta. Resiko harta ini adalah kerugian yang terkait dengan kepemilikan suatu benda akibat kehilangan, pencurian, atau kerusakan. Yang keempat, ada resiko kecelakaan. Resiko kecelakaan ini adalah suatu kemungkinan seseorang atau kelompok orang yang mengalami kecelakaan di kondisi tertentu. Lalu apa sih pentingnya menganalisis suatu resiko? Jadi biasanya dalam proses pengambilan keputusan manajerial, manajer biasanya itu tidak mengetahui hasil yang pasti dari setiap pilihan tindakan yang mungkin diambil. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman bahwa resiko ini adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di masa depan dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Contohnya ya seperti pengambilan investasi jangka panjang. Itu tuh tergantung pada kondisi ekonomi di masa depan, terus juga tingkat persaingan di masa depan, cita rasa konsumen, terus kemajuan teknologi, iklim politik, dan banyak faktor lain yang tidak bisa diramalkan oleh secara sempurna oleh perusahaan. Nah, sebenarnya resiko itu seringkali dipersamakan artinya oleh peril dan hazard ya teman-teman. Tapi memang ketiga istilah tersebut tuh berkaitan erat satu sama lain. Cuman beda pengertiannya aja. Kalau peril ini biasanya disebut bencana. Nah,
Bencana tersebut harusnya dicermati dan dipelajari oleh pengelola resiko sehingga perlindungan yang tepat dapat dilakukan untuk mengendalikannya. Sedangkan hazard itu didefinisikan sebagai keadaan yang dapat menimbulkan atau meningkatkan terjadinya kerugian dari suatu bencana yang terjadi. Hazard itu ada 4 ya. Yang pertama ada hazard fisik, terus ada hazard moral, dan ada hazard legal. Selanjutnya ada komponen resiko. Di sini ada 5 komponen resiko ya teman-teman. Yang pertama ada sumber atau resources. Pastinya di resiko ini ada objek ya yang dapat terancam bahaya. Yang kedua ada ancaman atau threats. Threats ini bisa didapatkan dari alam, tindakan manusia, dan peraturan. Yang ketiga ada modifikasi atau modifying factors. Itu adalah keadaan khusus yang bertendensi meningkatkan atau menurunkan suatu kemungkinan menjadi kenyataan. Yang keempat ada akibat atau consequences. Consequences itu artinya adalah yang ditimbulkan dari bahaya yang menimpa suatu sumber yang dapat mengakibatkan kerugian. Terus yang kelima itu ada kesalahan manusia atau human error, yaitu adalah kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri dalam pelaksanaan proses atau langkah-langkah tertentu. Oke, selanjutnya cara menganalisis resiko. Seperti yang tadi sudah aku jelaskan ya pada di awal bahwa resiko ini sebenarnya bisa diestimasi atau bisa dihitung. Nah, di sini aku akan membagikan cara menganalisis resiko. Ada 2 cara ya teman-teman. Yang pertama distribusi probabilitas. Jadi distribusi probabilitas itu adalah berbagai kemungkinan hasil suatu kejadian dengan besarnya masing-masing probabilitas. Secara matematis, nilai yang diharapkan ini dapat dituliskan sebagai berikut. Expected value atau EV sama dengan sigma VI dikali PI. VI itu adalah nilai pada kejadian I, sedangkan PI adalah probabilitas kejadian I akan muncul, dan I-nya adalah jumlah hasil yang mungkin atau jumlah keadaan tertentu. Selanjutnya yang kedua ada deviasi standar atau ukuran absolut resiko. Deviasi standar itu bisa disebut sebagai ukuran absolut resiko di mana berlaku aturan semakin kecil nilai deviasi standar, semakin padat atau kurang tersebarnya suatu distribusi, maka resikonya itu semakin kecil. Jadi bisa ditentukan dengan formula sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Di sini ada alpha sama dengan sigma X dikurangin X rata-rata dikali 2, NI sama dengan 1 dikali PI. Lalu ini adalah bahasan yang terakhir, yaitu analisis keputusan dalam kondisi risiko. Ini ada 3 teman-teman. Yang pertama ada sifat kondisi. Sifat kondisi ini adalah masa yang akan pengaruh terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi. Yang kedua ada matriks imbalan. Matriks imbalan itu tabel yang menunjukkan kemungkinan hasil dari setiap strategi dalam setiap kondisi. Yang terakhir strategi. Strategi ini adalah alternatif kegiatan yang bisa diambil oleh pembuat keputusan supaya tujuannya ini bisa tercapai. Oke, kesimpulannya adalah resiko dan ketidakpastian ini adalah 2 aspek utama dalam ekonomi manajerial. Risiko itu bisa diukur dan dikelola dengan strategi tertentu, sementara ketidakpastian ini sulit diantisipasi sepenuhnya. Pengelolaan risiko kritis untuk mencapai tujuan perusahaan membutuhkan identifikasi yang cermat dan strategi yang efektif. Maka dari itu, inovasi berperan penting dalam mengatasi ketidakpastian, memungkinkan adaptasi perusahaan terhadap perubahan dan eksplorasi peluang baru. Keterlibatan stakeholder dan kewaspadaan terhadap dinamika ekonomi global juga mendukung ketangguhan perusahaan. Sekian pembahasan aku mengenai analisis risiko dan ketidakpastian. Semoga ilmu-ilmu yang tadi sudah aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.